Ketika sedang istirahat itu, tiba-tiba Yogi ini mulai mencium ada aroma seperti kue-kue hangat. Nah, aroma ini gak begitu lama, ini berganti dengan aroma seperti kepala kambing ini yang dibakar. Dan setelahnya aroma-aroma aneh itu menghilang. Ini berganti dengan suara. Nah, waktu itu Yogi ini mendengar ada suara alunan gamelan yang sedang seperti mengiringi satu pementasan. Nah, suara ini semakin mendekat, benar-benar semakin mendekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, waktu itu Yogi ini jadi ingat, ini kok kayak rombongan pengantar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Untuk kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang namanya Yogi. Yogi ini membagikan pengalaman pendakiannya ketika di tahun 2019 dia ini sempat mendaki ke Gunung Arjuna via Tretes bersama dengan 10 orang teman yang berasal dari komunitas pendakiannya. Jadi totalnya ini mereka bersebelas pada waktu itu naik ke sana, dan mereka ini semuanya berasal dari Kediri. Oke, jadi kondisinya yang sudah seringkali naik gunung ini dari 11 orang itu hanya 7, yang sisanya 4 ini pemula, dan waktu itu baru pertama kalinya naik gunung ke Arjuna itu. Nah, jadi Yogi dan 6 orang temannya, totalnya 7 itu kan sebelum berangkat, setelah bersepakat itu mengantar dari 4 orang yang pemula ini, temannya juga yang baru bergabung gitulah dalam komunitas pendakiannya itu, untuk nyewa peralatan gunung yang mereka perlukan. Jadi 4 orang ini diantar oleh Yogi dan ke 6 orang teman lainnya ini menuju ke rental outdoor yang ada di sekitaran wilayah tempat tinggal dari Yogi ini. Jadi mereka ke sana, mereka nyewa apa saja yang dibutuhkan, dari mulai tas carrier, sepatu gunung, dan lain sebagainya. Nah, setelah dari rental outdoor itu mereka nggak langsung pulang, mereka ini mampir ke pasar dan juga minimarket untuk beli logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka. Jadi waktu itu mereka ini beli logistik cukup banyak karena jumlah mereka pun banyak, 11 orang itu. Nah, setelah beli logistik semuanya ini dikumpulkan di satu titik kumpul, yaitu rumahnya dari si Yogi. Nah, setelah semuanya dikumpulkan itu, selang 2 hari, singkat ceritanya ini hari pendakian tiba. Jadi 11 orang ini sudah berkumpul di sana, akan berangkat gitu menuju ke Tretes. Jadi waktu itu mereka ini pakai sepeda motor. Nah, sebelum berangkat apa yang akan dibawa ini dicekking ulang kembali, perlengkapan logistik barangkali masih ada yang kurang sebelum mereka berangkat. Setelah dicek semuanya ini lengkap, berangkatlah mereka bersebelas ini pakai sepeda motor dari Kediri ini untuk menuju ke Tretes. Nah, kondisinya Yogi ini sendirian. Nah, sisanya 10 ini saling berboncengan. Berdoa mereka, lalu mereka ini berangkat. Nah, waktu itu informasi dari si Yogi ini, jarak dari Kediri untuk sampai di Tretes ini cukup bisa dikatakan jauh gitulah, kira-kira 90 km mereka ini berangkat. Nah, di awal perjalanan mereka ini semuanya tanpa kendala apapun, alhamdulillah lancar-lancar saja. Singkat cerita, mereka ini sampai di satu wilayah, yaitu kota Jombang. Nah, sampai di kota Jombang ini ada satu kendala. Satu teman Yogi ini yang namanya Edo, entah kenapa pada waktu itu jatuh gitu loh dari motor. Motornya ini meleset dengan sendirinya. Edo kondisinya kan boncengan sama temennya, jatuh, brak di situ. Nah, akhirnya
Teman-teman ini semua berhenti di situ kan, nolongin si Edo, motor ini mulai dipinggirkan. Nah waktu itu Yogi ini tanya dengan satu temannya namanya Anggit. Karena Anggit ini yang dipasrahi, yang diamanahi oleh teman-teman ini untuk membawa P3K gitu, untuk beli P3K, udah dikasih uang. Nah waktu itu Anggit ini ternyata lupa nggak beli. Ditanya di situ sama Yogi kan awalnya, Anggit ini P3K mana? Coba aku minta obat merahnya. Ini untuk sikut dari si Edo ini, sikutnya dari si Edo sama lututnya ini kan pada beset-beset gitu kan habis jatuh. Nah Anggit ini menjawab, aku ini lupa, yuk belum beli kotak P3K. P3K ini enggak beli, aku belum beli, ini uangnya masih utuh. Lola kamu ini gimana? Wong tak pasrahi beli P3K kok. Kita mau naik gunung ini yang paling penting ya P3K. Wajib itu jangan sampai lupa. Kok kamu ini bisa sampai lupa? Oh ya sorry, aku memang kelupaan, kata si Anggit. Nah akhirnya si Yogi ini nyuruh temen yang lain kan untuk beli obat merah di satu warung yang ada di sekitaran situ tempat si Edo ini jatuh barusan. Beli satu temannya kan obat merah. Setelahnya Edo ini diobati di situ. Ini do tak diobatin sama si Yogi kan. Nah waktu itu Anggit ini sempat tanya sama Yogi setelah ngobatin si Edo ini kan, mereka berhenti di situ. Mereka istirahat sebentar kan, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Anggit ini tanya sama Yogi, Yok ini gimana Yok? Kamu ini kan sebagai leader, jadi Yogi ini sebagai leader dalam rombongan tersebut. Enaknya kita balik lagi apa gimana? Wong udah ada kejadian kayak gini. Nah Yogi ini masih diem, belum jawab. Tiba-tiba Edo ini udah jawab duluan, yang barusan jatuh. Udah nggak apa-apa Anggit, kita tetap lanjut jalan aja. Wong paling aku beset-beset dikit ini si kuku kok sama lutut. Ini beneran nggak apa-apa, kata Anggit. Nggak apa-apa lah, paling kayak gini. Udah kita berangkat aja, kata Edo. Sayang kita udah jauh-jauh sampai di Jombang ini. Kita langsung ke Tretes saja. Nah akhirnya karena Edo ini udah menjawab nggak ada masalah kalau lanjut sampai di Tretes. Akhirnya Yogi pun sebagai leader ya nurut aja sama si Edo sama teman-teman lain. Disepakati juga kan. Ini gimana teman-teman, tetap lanjut ya, kata Yogi sama teman-teman yang lain kan, di situ banyak. Udahlah wong Edo nggak apa-apa, ayo lanjut aja. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah sebelum mereka jalan, Anggit ini bilang lagi sama Yogi, Yok sini Yok, aku tak bilang. Aku sebelum berangkat ini udah tanya Yok sama ya beberapa temanku yang udah pernah ke Tretes ini, ke Arjuno. Tanya apa? Ini kalau mau ke Tretes, aku kan tanya jalannya ada jalan pintas gak? Ternyata ada, kata teman-temanku itu. Jadi nanti kalian ngikutin aku aja di belakangku, aku tak jalan di depan, nanti kalian semua ngikutin. Jadi aja jalan pintas, kita bisa motong waktu ini cukup banyak biar cepat sampai Tretes. Kalau kita lewat jalurnya yang biasa utama ini, kita masih lama sampai sana. Nah waktu itu udah masuk gelap, kondisinya ini udah malam, sekitaran habis isya kan, waktu itu sekitaran jam 8. Nah akhirnya setelah si Anggit bilang seperti itu, Yogi ini kan tanya ke teman-teman lain gitu kan, kebijaksanaan dia. Voting ini gimana? Anggit bilang seperti inilah, teman-teman yang lain ini setuju. Oh ya oke itu kalau bisa motong waktu banyak ya kita nurut aja sama si Anggit. Nah akhirnya Yogi pun setuju. Yowes Git, ini beneran ya kamu udah tanya? Iya pokoknya nanti jalurnya agak lewat tengah hutan, tapi nggak masalah. Loh masuk tengah hutan? Tanya si Yogi ini. Tengah hutan gimana? Yogi kan tanya, karena Yogi ini khawatir kan lewatnya tengah hutan. Ya pokoknya kata temanku ini lewatnya tengah hutan. Jadi hutannya sepi, tapi mangkas waktu ini berjam-jam loh, cepet. Loh apa nggak bahaya Git? Sekali lagi Yogi ini tanya kan, yang tak takutkan, kata Yogi ini kan begal atau rampok gitu loh. Ah nggak ada masalah lah, kita ini kan banyak orangnya, nanti kalau ada begal apa rampok kita keroyok aja bareng-bareng. Ah kamu itu, yowes ini beneran nggak apa-apa ya? Yogi sekali lagi nanya. Ya udah nggak ada masalah, ayo jalan aja. Nah akhirnya Yogi dan teman-teman ini nurutin si Anggit, mulailah mereka ini melanjutkan perjalanan. Nah awal-awal nggak ada masalah, sampai pada akhirnya di satu titik jalan ini, Anggit yang posisinya di depan ini ngambil ke arah belokan. Jadi ada belokan ini ke arah kiri, mereka ini ngikutin si Anggit. Dan ternyata benar nggak begitu lama setelah mereka ini belok, mereka ini mulai masuk ke area tengah hutan. Jadi waktu itu rumah-rumah warga yang awalnya ini masih banyak, ini mulai sepi, mulai nggak ada rumah-rumah warga ini. Jadi setelah mereka semakin masuk, ternyata itu memang area hutan. Jadi kondisinya ini benar-benar gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Nah ketika mereka ini udah mulai di tengah hutan itu, mereka menyusuri jalan itu kan di tengah hutan. Selain kondisi gelap, di situ juga sunyi. Yang terdengar ini cuma
ya suara serangga-serangga hutan gitu kan. Dir 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 dir. Mereka ini masih terus jalan ngikutin si Anggit. Nah, setelah cukup jauh mereka ini jalan gitu kan. Tiba-tiba satu teman dari Yogi ini ngiringin si Yogi. Jadi temannya Yogi ini namanya Dono. Dono ini ngiringin Yogi. Terus awalnya menatap ke arahnya si Yogi. Menatap ini Dono. Yogi ini melihat wajahnya Dono ini agak pucat, agak mengeluarkan keringat dingin gitu loh. Dia ini bengong menatap si Yogi, terus seperti ngasih kode. Jadi disuruh jalan cepat gitu loh. Nah, waktu itu si Yogi ini yakin betul ini Dono pasti ngelihat sesuatu. Ditanyakan sama Yogi di situ sambil naik motor itu, Don, kamu kenapa Don? Kok pucat gitu, ngelihat apa? Dono ini diam aja, ngasih kode aja, udah, cepet, ayo kita jalan cepet, keluar dari sini, ayo, ndang metu saka kene, cepet keluar dari hutan ini. Nah, menangkap ada sesuatu yang nggak beres dari diri Dono itu kan, si Yogi, karena Yogi ini memberi instruksi sama teman-teman yang lain, yang masih ada di sebelahnya, ada di belakangnya, banyak gitu kan. Anggit ini masih di depan, diklakson semuanya, tit, sama si Yogi ini. Akhirnya teman-teman ini kan memelankan kendaraannya. Tanyakan salah satunya, ini ada apa Yok? Ayo kita agak cepet ya jalannya, tapi tetap hati-hati biar cepet keluar dari hutan ini, kita sampai di base camp Tretes. Nah, teman-teman ini setuju, ayo coba agak cepet. Nah, mereka ini jalan. Jalan. Nah, mereka ini masih di tengah hutan terus, sampai pada akhirnya setelah mereka ini hampir 2 jam melewati hutan itu, sekitaran jam 10 malam, mereka ini belum juga keluar dari hutan itu. Nah, waktu itu Yogi ini menangkap ada satu keanehan. Ini kok kayak ada yang janggal. Karena sebelum mereka ini memasuki hutan itu, si Anggit ini sempat bilang, kalau lewat hutan ini, kata temanku, ini cuma 1 jam aja, kita udah sampai di Tretes. Lah ini kok udah 2 jam, masih di tengah-tengah jalur tengah hutan aja. Maka dari itu kan Yogi ini nangkep ada satu keanehan. Akhirnya Yogi ini memutuskan untuk berhenti di situ. Diklakson lagi teman-temannya, teman-teman ini melanin kendaraan. Yogi ini bilang, kita berhenti dulu, istirahat, kita berhenti dulu. Akhirnya mereka semua berhenti di tepi dari jalanan itu kan, di tengah hutan itu mereka berhenti. Nah, kondisinya ini masih gelap, sunyi sekali, yang terdengar cuma suara serangga hutan. Mereka semua berhenti. Nah, ketika berhenti itu ada yang memutuskan untuk merokok, ada yang minum air, ada yang makan snack. Nah, waktu itu Yogi ini kan ngajak bicara lagi si Anggit. Git, sini Git, aku bicara sama kamu. Ini kita jalan udah 2 jam. Kamu bilang tadi cuma 1 jam. Ini kok kayak ada yang nggak beres. Waktu itu Anggit awalnya diem. Git, kamu ini gimana? Ditanya kok cuma diem. Akhirnya Anggit pun mengakui, iya ini Yok, aku juga ngerasa kayak ada yang nggak beres. Kita dari tadi kayak muter-muter gak karuan aja di sini. Nah, seperti yang kita tahu rencang semua. Jadi kan kalau di hutan terutama ini kan pohonnya ini hampir mirip-mirip gitu loh. Jadi mereka ini seolah-olah cuma muter-muter gak karuan aja di tengah hutan itu karena pohonnya ini mirip-mirip. Jadi mereka ini bingung, jalannya ini juga sama. Nah, akhirnya mereka tetap istirahat di situ. Mereka menghabiskan sebatang rokok lagi. Nah, ketika sedang istirahat itu, tiba-tiba Yogi ini mulai merasakan ada satu kejanggalan lagi. Jadi waktu itu kan Yogi posisinya sedang duduk di sebuah pohon yang besar. Di bawah pohon yang besar itu Yogi ini sedang duduk. Dia juga lagi ngerokok kan. Waktu itu dia minum air. Nah, tiba-tiba Yogi ini mulai mencium ada aroma seperti kue-kue hangat. Kok aromanya aroma kue? Kue ini kue-kue hangat. Nah, aroma ini nggak begitu lama. Ini berganti dengan aroma seperti kepala kambing ini yang dibakar. Kok jadi berubah? Ini aku kenali betul, ini aroma kepala kambing ini dibakar. Dan setelahnya aroma-aroma aneh itu menghilang. Ini berganti dengan suara. Nah, waktu itu Yogi ini mendengar ada suara alunan gamelan yang sedang seperti mengiringi satu pementasan. Ada alunan gamelan. Dia coba dengerin lagi di situ dengan seksama kan. Ini benar alunan gamelan. Dia lihat di sekeliling, ini cuma gelap, cuma hutan aja. Jadi waktu itu Yogi ini menangkap ini satu kejanggalan. Karena nggak mungkin ini di tengah hutan. Ini siapa orangnya yang tengah malam main gamelan kayak gini dan nggak ada keramaian sama sekali. Nah, waktu itu akhirnya Yogi ini berniat untuk bilang langsung ke teman-teman untuk lanjutin perjalanan. Nah, belum sampai Yogi ini bilang, alunan gamelan ini menghilang. Dan ini berganti lagi, berganti dengan aroma. Dan kali ini aromanya aroma dupa ini yang sangat menyengat. Ini aroma dupa. Yogi ini kenali betul. Ini aroma dupa yang menyengat. Nah, menangkap banyak kejanggalan di situ.
Akhirnya Yogi ini merasa dia bertanggung jawab dengan teman-temannya, daripada ada gangguan-gangguan yang lebih besar lagi, dia ini langsung bilang sama teman-teman lain, ke 10 temannya ini, ayo teman-teman, udah yang belum habis rokoknya matiin aja, kita lanjut jalan. Nah setelahnya mereka ini melanjutkan perjalanan, jualan mereka. Nah waktu itu setelah mereka menempuh 1 jam perjalanan lagi, di sekitaran hampir jam 12 malam, akhirnya mereka pun sampai di base camp dari Tretes itu. Nah waktu itu mereka langsung parkir motor, mereka menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp, karena kondisinya pada malam itu pos perizinan juga udah tutup, dan kebanyakan dari para pendaki entah yang turun atau mau naik besok paginya ini udah banyak yang istirahat kan di situ. Jadi yang jaga dari pos perizinan udah pada tidur semuanya kemungkinan karena udah tengah malam kan. Nah mereka ini langsung naruh barang-barangnya di base camp itu, mereka bersih-bersih diri di toilet, setelahnya mereka ini istirahat tidur. Nah singkat cerita, pagi hari ini tiba. Jadi mereka ini pada bangun di subuh hari ini, Yogi dan teman-teman ini udah bangun, lalu ada yang ngopi di sekitaran tempat istirahat di situ, lalu ada yang bikin sarapan dan lain sebagainya. Nah setelah kegiatan itu dilakukan, mereka semua berkumpul dan Yogi ini mengajak mereka semua untuk melakukan perizinan di pos Simaksi. Setelah mereka ini Simaksi beres, Yogi ini bilang sama teman-temannya, ini langsung mau naik, apa kita santai-santai dulu di sini, naiknya nanti agak siangan. Nah teman-teman ini bilang, udah langsung aja yuk, mumpung badannya masih seger. Salah satu dari mereka ini kan menjawab seperti itu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya dicek lagi perlengkapan pendakian mereka kan, logistik sebelum mereka ini pergerakan ke atas kan, naik ke atas. Setelah semuanya ini dicek lengkap, mereka berdoa, mulailah mereka ini berangkat masuk ke jalur pendakian itu. Mereka ini jalan. Nah waktu itu yang jalan paling depan ini adalah si Yogi ini sebagai leader, disusul teman-temannya, dan yang paling belakang ini waktu itu adalah si Anggit. Jadi Anggit ini jalan paling belakang mengawal semua teman-temannya ini. Nah mereka ini jalan, tujuan mereka menuju ke pos 1 yang dinamakan Pet Bocor. Jalan mereka belum ada kendala apapun. Singkat cerita sampailah mereka ini di Pet Bocor pada sekitaran jam 8:30 pagi. Jadi ketika sampai di Pet Bocor, mereka memutuskan untuk istirahat di sana, karena di sana juga ada satu warung kan, warungnya emak itu. Mereka istirahat di sana. Ada yang pesan minuman, ada yang makan gorengan, ngobrol-ngobrol. Karena kondisinya di pos 1 ini memang ya bisa dikatakan nyaman gitulah, banyak pohon-pohon besar di situ. Nah, waktu di pos 1 ini Yogi juga memberi instruksi sama teman-temannya untuk ngambil air di pos 1 untuk persediaan mereka gitu kan. Karena memang di pos 1 ini ada pipa yang bocor gitu loh, di Pet Bocor itu di pos 1. Nah, beberapa temannya ini ngambil persediaan air itu. Nah mereka di sana ini sekitaran ada setengah jam lah. Pas jam 9 pagi ini Yogi langsung ngajak 10 temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Kokopan. Jadi semuanya ini langsung bawa kerilnya masing-masing, berangkatlah mereka ini jalan untuk menuju ke pos 2. Jadi waktu itu nggak ada kendala apapun. Singkat cerita mereka ini sampai di pos 2 di Kokopan itu, mereka berhenti lagi di sana. Nah ketika sampai di sana, mereka ini menempuh perjalanan dari pos 1 ini sekitaran hampir 3 jam perjalanan. Mereka juga jalan santai sampai di pos 2 Kokopan ini. Warung yang ada di sana, satu warung ini tutup. Nah mereka memutuskan istirahat di sana setelah menempuh perjalanan agak panjang kan dari pos 1 ini. Mereka sampai sana ini sekitaran jam 12 siang. Jadi waktu itu pas waktunya juga makan siang. Jadi mereka semua istirahat di sana. Nah ketika di pos 2 ini, Yogi ini memberi instruksi sama teman-temannya untuk mengeluarkan alat-alat masak, mengeluarkan logistik, karena mereka akan masak untuk makan siang. Nah, teman-teman ini semua nurut. Mereka ini mengeluarkan alat-alat masak di situ. Mulailah mereka ini masak kan, keluarin logistik, mereka masak. Waktu itu setelah masakan matang, mereka ini makan siang di situ bareng-bareng. Setelah makan siang, sekitaran jam 1 jam lah mereka ini di sana. Mereka ini melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 3 yang dinamakan Pondokan. Nah, estimasi dari pos 2 Kokopan ini untuk menuju ke pos 3 Pondokan, ini estimasi waktunya cukup panjang rencang semua, 3-4 jam lah kalau mereka ini jalan santai. Kalau jalan agak cepat ya 3 jaman lah mereka ini sampai sana. Waktu itu Yogi ini bilang sama teman-temannya, ini menurut informasi treknya ini sadis ini, treknya ini parah dari pos 2 sampai pos 3. Kita harus benar-benar siap tenaga, dan jaraknya ini, jarak tempuhnya juga panjang.
Jadi kita kalau ada yang capek, bilang aja capek, kita berhenti, jangan dipaksain. Nah teman-teman ini nurut, mulailah mereka ini jalan dari pos 2 itu, sekitaran jam 1 siang kan. Mereka ini mulai jalan. Nah kondisinya rencang semua. Dari 11 orang itu sama sekali belum pernah naik ke Arjuno via tretes itu. Jadi itu kali pertama mereka. Walaupun Yogi dan ke-6 orang temannya, yang 7 orang ini udah pengalaman naik gunung, tapi ke Arjuno, apalagi lewat tretes, ini baru kali pertama itu. Nah ditambah ada 4 orang pemula ini yang baru pertama kali itu naik gunung. Jadi Yogi ini benar-benar jaga nih di situ kan. Mereka ini jalan. Nah mereka ini jalan. Setelah 2 jam perjalanan, mereka ini memutuskan untuk istirahat di satu titik lokasi. Mereka ini minum air, mereka ini ngerokok di situ. Nah setelahnya Yogi ini ngajak teman-temannya lagi untuk pergerakan lagi. Waktu itu udah sekitaran setengah 4 sore, mereka ini jalan lagi. Jalan mereka. Nah harusnya sekitar setengah 5 sore ataupun jam 5 mereka ini udah sampai di pos 3 pondokan yang banyak seperti saung-saung pondokan kecil itu untuk para penambang belerang ini istirahat. Di sana juga informasinya ada warung, bisa istirahat di sana. Mereka ini nggak kunjung sampai. Padahal waktu itu Yogi ini ngeliat jam udah setengah 6 sore. Jadi mereka jalan ini dari jam 1 siang. Ini udah berjam-jam gitu kan, 3 jam lebih, hampir 4 jam setengah. Mereka ini jalan, kok belum sampai di pos 3. Akhirnya Yogi ini memutuskan untuk berhenti, karena waktu itu juga surup. Memasuki waktu maghrib kan nggak bagus buat jalan. Yogi ini bilang sama teman-temannya, kita berhenti dulu ini, di sini mumpung ada lokasi yang landai. Jadi lokasi ini landai, cukup luas di situ, bisa untuk istirahat 11 orang itu. Nah mereka pun nurut semuanya, istirahat di situ, instruksi dari Yogi. Mereka istirahat. Nah pohon-pohon besar juga ada di situ. Jadi mereka ini akhirnya santai. Yogi ini bilang, ini kan udah surup ini, kalau kita jalan nggak bagus juga, kita istirahat dulu. Nah waktu itu Edo ini buka suara. Waktu itu, Yok, ini kita jalan kok lama bener ya, udah 4 jam lebih loh kita jalan. Estimasinya kan kalau kita jalan santai ini pelan kan cuma 3 jam. Yogi ini diem aja nggak jawab. Ya dong, mungkin kita terlalu lambat jalannya. Berusaha untuk menenangkan teman-teman yang lain. Nah waktu itu Anggit ini yang seperti nggak terima. Nggak bisa ini, kita jalan udah 4 jam setengah. Ini pasti ada yang nggak beres, kita ini tersesat mungkin. Jadi Anggit ini langsung seperti itu bilang. Nah waktu itu akhirnya Yogi ini menghampiri dari si Anggit ini. Yogi ini bilang, Git, kamu ini jangan bilang kayak gitulah. Kalau kamu mau bilang yang kayak gitu, bilangnya sama aku. Nggak usah dibilangin sama teman-teman lain. Takutnya kan teman-teman lain ini nantinya jadi panik gitu loh. Nah waktu itu Anggit ini seperti nyolot. Kamu ini gimana Yok sebagai leader? Nah waktu itu Yogi ini agak tersulut emosinya loh. Lah kamu yang nggak bisa nyalain aku kayak gitu toh. Aku ini kan udah berusaha mimpin kalian dari tadi. Aku ini ya juga khawatir, wong bawa banyak orang. Aku merasa bertanggung jawab. Akhirnya Yogi ini seperti membalikkan emosinya ini kepada si Anggit. Kamu juga kemarin berangkat kan? Lewat tengah hutan kita muter-muter gak karuan. Sampai kita berjam-jam sampai di tretes. Nah akhirnya dilerai sama si Edo di situ kan. Wes. Udah. Buat apa berantem sama teman sendiri? Toh kita harus kerjasama di sini. Kita harus kompak lah dalam keadaan yang seperti ini. Akhirnya Yogi sama si Anggit ini pun didamaikan oleh si Edo. Udah salaman kalian, gak usah ribut-ribut kayak gitu. Si Yogi sama Anggit ini nurut, mereka salaman. Akhirnya mereka di situ. Nah karena mulai masuk waktu maghrib, mulai masuk ke gelap kan, udah mulai malam itu, penerangan mulai dinyalakan. Ada yang menyalakan senter, ada yang pakai flash HP, ada yang pakai headlamp, banyak. Nah waktu itu Yogi ini bilang sama teman-teman, ini kalau kita lanjut jalan, aku kok agak khawatir. Entah kenapa pada waktu itu Yogi bicara seperti itu karena dia ini memang merasa khawatir. Dia ini utarakan sama teman-temannya, ini pendakian malam kan nggak bagus. Udah kita di sini aja gimana? Baru kita melanjutkan perjalanan besok pagi-pagi. Kita ngecamp di sini lah, nggak usah pakai tenda. Kalau yang mau pakai tenda ya pakai tenda monggo. Tapi kalau yang kuat dingin ya cuma pakai sleeping bag aja sama matras. Karena kondisinya tengah malam kayak gini. Kalau kita jalan aku khawatir. Kita nggak pernah tahu kondisi dari hutan ini gimana. Aku dan teman-teman yang udah biasa naik gunung juga belum pernah melewati jalur ini. Nah teman-teman yang baru ini naik gunung kan 4 orang itu kan nurut-nurut aja. Yowis kami nurut. Nah yang lainnya juga yowis yuk kita istirahat di sini aja lah, kita nunggu besok pagi. Nah akhirnya karena udah ada kesepakatan seperti itu, bahkan si Edo, Anggit juga setuju kan. Mereka akhirnya memutuskan malam itu mereka akan istirahat di tepi jalur itu. Jadi kondisinya rencang semua untuk penggambaran. Jadi di situ memang cukup luas, tanahnya landai, banyak pohon-pohon yang besar dan itu cukup untuk beristirahat
11 orang itu. Dan bonusnya ini mereka masih bisa jalan sedikit, nanti masih ada tanah yang landai juga. Jadi nggak begitu jauh dari lokasi utama itu. Akhirnya semuanya ini setuju kan, melihat lokasinya ini juga enak. Nah mulailah setelah penerangan ini dinyalakan, lampu-lampu badai juga dinyalakan di situ kan, kondisinya ini udah terang banget di situ. Nah singkat cerita, masuk di waktu sekitaran setengah 8 malam, mereka ini mulai mengeluarkan alat-alat masak seperti biasa. Mereka ini mulai masak. Nah belum ada kejanggalan ketika mereka naik gunung itu kan, sampai di pertengahan dari pos 2 dan pos 3 itu kemungkinan waktu itu alat-alat masak dikeluarkan. Mereka mulai masak di situ untuk makan malam. Nah singkat cerita, setelah masakan matang, mereka ini makan malam. Mereka ini nggak langsung memutuskan untuk tidur. Jadi mereka ini santai-santai di situ. Jadi ada yang main kartu, informasi dari si Yogi ini, ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Jadi waktu itu suasana ini benar-benar riuh. 11 orang ini rame banget. Jadi yang main kartu ini ya seperti namanya teriak-teriak nggak jelas gitu kan, saking serunya. Ada yang ngobrol curhat-curhatan. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan di situ. Nah waktu itu nggak terasa, setelah mereka bersantai itu sekitaran jam 10 malam, akhirnya satu persatu dari mereka ini mulai capek mungkin kan. Jadi mereka ini mulai memutuskan untuk tidur. Jadi ada yang langsung masuk ke dalam sleeping bag, ada yang langsung tidur gitu kan, beralaskan matras. Nah mereka ini nggak mendirikan tenda sama sekali di situ. Jadi mereka ini cuma menggelar matras dijejer ini banyak di tepi jalur itu. Mulailah mereka ini ada yang tidur, ada yang masih di situ begadang gitu kan. Dan nggak begitu lama, sisa ini cuma Edo sama si Yogi. Anggi juga udah tidur. Nah waktu itu si Yogi ini bilang sama Edo, "Do, ini gimana Do menurutmu? Besok kita langsung jalan aja sekitaran jam berapa ya?" "Ya gini aja, besok kita jalan pagi-pagi, langsung kita ini summit, muncak aja, setelahnya kita langsung turun pulang. Kalau cukup waktunya turun, ya kita langsung balik. Sampai di base camp ini kita langsung balik aja menuju ke Kediri. Tapi kalau nggak cukup ya kita istirahat dulu di base camp. Besok setelah turun itu dari puncak, ya sudah, kita mau berangkat jam berapa?" Nah Yogi ini, "Enaknya jam berapa ya Yok?" "Ya sekitaran jam 7 lah, apa jam 8 setelah kita sarapan aja." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah akhirnya si Yogi ini ngajak Edo, "Ayo Do, udah tidur aja daripada kita besok kecapean." Nah Edo ini nurut. Nah waktu itu langsung Edo sama Yogi ini masuk ke dalam sleeping bag, beralaskan matras. Mereka ini mulai berusaha untuk tidur di situ, mulai memejamkan mata. Dan ternyata teman-teman yang lain ini belum tidur. Jadi mereka ini masih tidur-tidur ayam, ada yang tidur ini sambil ngobrol di situ kan, bisik-bisik. Nah kondisinya ini benar-benar gelap rencang semua di situ. Jadi penerangan ini cuma dari lampu badai mereka, cuma dari headlamp yang mereka ini nyalakan, ditaruh di bawah gitu kan. HP juga udah pada dimatikan. Nah kondisinya ini hutan, bener-bener mereka ini di tepi jalur pendakian, dimana itu lokasinya di tengah hutan yang mereka itu nggak tahu waktu itu ada di mana. Nah Yogi ini belum tidur, dia ini bisik-bisik lagi sama Edo, "Duh, jalan ini yang kita tempuh ini bener nggak untuk sampai di pos 3? Kok kita ini kayak berjam-jam, 4 jam lebih ya jalan, padahal estimasi waktu yang diberikan dari pos perizinan ini kan lama-lamanya 3 jam. Nah Edo ini cuma menjawab waktu itu, "Aku juga sanksi kalau kita ini kayak muter-muter aja nggak karuan dari tadi. Ya wis lah, nggak usah dibahas, kita tidur aja. Besok toh kalau udah terang kan jalur menjadi jelas. Ya sudah kalau gitu." Akhirnya mereka berusaha kan berdua ini untuk memejamkan mata untuk tidur. Nah belum lama si Yogi ini memejamkan mata di situ, dia masih tidur ayam kan. Tiba-tiba Yogi ini seperti mendengar ada suara langkah kaki yang seperti lari ini dari arah atas. Ketepak. Akhirnya Yogi ini kan buka matanya. Dia ini duduk kan, dia senteri, dia terangi kan arah dari atas itu. Kok nggak ada siapa-siapa. Nah langkah kaki ini tiba-tiba menghilang. Suaranya ini seperti lari tadi. Dia tajamkan lagi pendengarannya, kok udah nggak kedengeran ya. Nah ketika si Yogi ini mau tidur, mau melanjutkan tidur itu, kedengeran lagi kayak lari. Yogi ini melek lagi, buka matanya lagi, dia lihat, loh nggak ada. Nah akhirnya dia nangkap kan ada satu kejanggalan si Yogi ini. Tapi dia lihat Edo ini nampak udah memejamkan mata, dan teman-teman lain juga udah memejamkan mata. Jadi semuanya ini nampak seperti sudah tertidur. Nah akhirnya Yogi ini kan nggak bangunin salah satu dari mereka, bahkan Edo, Anggit nggak dibangunin karena nampak udah pada tidur. Nah Yogi ini kan merasa merinding dia. Ini apa ya barusan, suara apa? Yang aku denger ini ya suara
orang yang kayak lagi lari dari arah atas, nggak ada orangnya. Batin si Yogi kan, aduh wis lah, aku tak tidur aja. Hanya dia ini tidur lagi. Dia berusaha untuk tidur lagi, dia berdoa kan, ya Allah moga-moga nggak ada apa-apa. Batin si Yogi ini, dia pejamkan mata. Nah, berjalannya waktu, entah di jam berapa, Yogi ini kan udah bisa tertidur. Dia ini kebangun waktu itu karena dia ini benar-benar pengen kencing. Dia ini kebelet banget waktu itu, dia ini bangun kan. Dia ini bangun. Dilihat teman-temannya ini nampak ada yang agak melek matanya, seperti ngelirik-ngelirik, nggak tenang gitu matanya ini. Nah di situ Yogi ini mau tanya, mau ngajakin salah satunya. Dia ini nggak enak gitu kan. Wis lah, aku tak kencing sendiri aja. Nah ketika kencing gini nggak ada apapun yang dirasakan oleh si Yogi. Lancar aja di semak-semak itu. Yogi ini balik lagi. Dia ini mau masuk ke dalam sleeping bag lagi. Belum sampai dia ini masuk ke dalam sleeping bag, Yogi ini masih terduduk gitu kan di matrasnya. Tiba-tiba Yogi ini mendengar dari arah atas seperti banyak sekali suara langkah kaki ini yang berjalan secara teratur. Brak, 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 brak. Nah, Yogi ini akhirnya kan tercekat di situ. Dia ini curiga, ini apa? Suara langkah kaki kok seperti barisan tentara ini yang sedang berjalan. Brak, 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 brak. Ini banyak sekali dari arah atas. Nah, waktu itu Yogi ini tanya sama temennya yang barusan dilihatnya ini, matanya seperti nggak tenang kan. Dengar nggak? Ada suara itu. Nah temennya ini nggak menjawab, matanya ini seperti nggak tenang. Setelahnya dia ini memejamkan mata. Jadi seolah-olah satu temannya ini merasa sedang ketakutan. Nah akhirnya Yogi ini yakin dia ini juga mendengar apa yang aku dengar. Dan entah dia ini melihat apa waktu itu. Akhirnya Yogi ini masuk langsung ke dalam sleeping bag karena dia ini ketakutan. Nah suara itu masih terus terdengar. Brak, 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 brak. Dan suaranya ini semakin mendekat. Semakin mendekat ke arahnya dari Yogi dan teman-teman ini. Yogi ini masuk ke dalam sleeping bag waktu itu. Dia ini langsung menjamin mata. Nah belum lama Yogi ini memejamkan mata. Yogi ini benar-benar merasa kalau kakinya ini seperti diangkat, terus seperti dipindahkan dari jalur itu. Nah mereka ini kan tidur ini sembarangan, ada yang kakinya ini ke tengah jalur, jadi kan selempang-selempangan gitu loh. Banyak sekali di situ. Yogi ini benar-benar merasa seperti kakinya ini seperti ada yang mindah. Entah pada waktu itu apa yang mindah, siapa. Yogi ini nggak berani untuk membuka matanya waktu itu karena dia ini benar-benar ketakutan. Kakinya ini dipindah. Setelahnya suara langkah kaki ini jalan lagi, brak, brak, brak. Dan benar-benar jelas itu di depan Yogi dan teman-teman ini yang lagi tidur. Brak, 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 brak. Yogi ini merem aja waktu itu. Dia ini nggak berani buka matanya sampai suara ini perlahan menghilang. Suaranya ini. Nah waktu itu Yogi ini baru berani buka matanya. Dia buka matanya. Dia lihat nggak ada apapun di situ. Jadi benar-benar sepi. Kondisinya senyap sekali. Semuanya ini nampak udah memejamkan mata teman-temannya. Ini barusan apa yang tak dengar. Nah entah di jam berapa setelah Yogi ini tertidur waktu itu, dia ini terbangun. Karena dia ini mendengar seperti ada suara-suara ini yang arahnya ini dari arah atas. Jadi seperti ada orang-orang ini yang berjalan sembari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, dia ini bangun Yogi kan. Ini siapa? Kok ada seperti rombongan orang ini yang jalan. Langkahnya ini awalnya sayup-sayup cuma terdengar. Sambil terdengar ini suara kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah suara ini semakin mendekat. Benar-benar semakin mendekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah waktu itu Yogi ini jadi ingat, ini kok kayak rombongan pengantar jenazah sedang mau mengantar jenazah ini ke pemakaman. Suara ini semakin terdengar jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari balik kabut yang tebal di tengah hutan itu, Yogi ini akhirnya kan terangi. Dia ini coba beranikan diri. Ini sebenarnya ada apa kok gangguan-gangguan ini tak alami aku. Dia senteri ke arah orang-orang ini yang seperti sedang berjalan. Entah siapa waktu itu seperti bawa mayat, bawa jenazah ini. Dia ini senteri. Dan bener aja, Yogi ini melihat ada banyak orang ini seperti yang sedang mengiringi satu rombongan yang sedang membawa keranda mayat. Jadi banyak sekali orang di belakangnya. Nah yang bawa keranda ini pakai pakaian ini putih-putih dan nampak kumel. Wajahnya ini nggak kelihatan, samar-samar hitam, ini panjang. Tapi pembawa keranda ini sembari terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus jalan. Nah waktu itu Yogi ini karena udah kepalang tanggung, dia ini ngelihat.
Dia ini akhirnya mencoba untuk memberanikan diri, walaupun dia ini benar-benar merasa ketakutan. Dia ini benar-benar lihat. Jadi keranda mayat ini seperti dibuat menggunakan kayu, dan itu nggak ditutup kain. Jadi di dalamnya ini kelihatan, nampak ada pocong. Nah waktu itu Yogi ini melihat pocong ini wajahnya hitam, sangat hitam waktu itu, matanya ini seperti menyala merah, dan anehnya pocong ini ketika udah deket, ini seperti menatap ke arahnya dari si Yogi gitu loh. Yogi ini kaget. Nah disitulah Yogi ini akhirnya memejamkan mata karena dia ketakutan, dan rombongan ini semakin mendekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lewat, hampir lewat di depan dari Yogi dan teman-teman ini yang tertidur di jalan. Yogi ini kan udah memejamkan mata karena dia ini benar-benar ketakutan. Entah waktu itu temannya ini mendengar ataupun melihat atau tidak, dia ini nggak tahu. Dia ini memejamkan mata aja karena takut. Dan gak begitu lama, Yogi ini benar-benar rasa kalau tubuhnya ini dibopong. Secara fisik ini dipindahin. Entah waktu itu yang mindahin ini siapa, Yogi ini nggak berani untuk buka matanya. Yogi ini merasa dipindahin, ditaruh di satu lokasi entah di mana. Dia ini masih memejamkan mata karena dia takut. Dia ini kaku semua badannya, pengen teriak tapi dia ini nggak sampai gitu loh. Karena saking takutnya dia jadi gagu, karena takutnya dia. Nah waktu itu akhirnya rombongan ini nggak begitu lama ini nampak berjalan lagi. La ilaha illallah. Lah Yogi ini mulai buka-buka sedikit matanya karena suara ini semakin menghilang. Dia ini buka dan ternyata itu bener rombongan pengantar jenazah ini yang banyak. Dan pocongnya yang tadi sempat dilihat oleh Yogi. Anehnya kan harusnya kalau udah lewat, pocong ini nggak melihat lagi ke arahnya Yogi. Waktu itu pocongnya ini seperti nengok gini loh, muter ini melihat ke arahnya dari si Yogi. Dan matanya ini menyala merah. Nah waktu itu Yogi ini benar-benar ketakutan. Dia merem lagi waktu itu. Dia ini merem lagi sampai suara-suara ini menghilang. Langkah kaki ini mulai menghilang. La ilaha illallah. Benar-benar menghilang. Yogi ini pelan-pelan buka matanya. Dia lihat udah nggak ada apapun. Jadi yang ada ini ya cuma kabut yang tebel, hutan yang sepi di situ, gelap sekali, cuma penerangan dari mereka. Nah waktu itu Yogi ini langsung melihat ke arah teman-temannya, dan ternyata mereka semua ini sudah dipindah. Mereka ini dipindah di satu titik lokasi ini yang agak jauh dari lokasi tadi mereka ini. Mereka ini seperti dijejer. Bersebelas ini tidur jejer, ini seperti dikuburkan secara massal. Jadi mereka ini 11 berjejer. Nah waktu itu Yogi ini kaget. Astagfirullahaladzim. Dia langsung bangunin Edo, Anggit dan teman-teman lain. Bangun. Teman-temannya ini bangun semuanya. Dan ketika mereka ini semua terbangun, teman-teman dari Yogi, mereka ini seperti menjerit semuanya. Wah. Jadi ternyata mereka semua ini, singkat ceritanya kan cerita di situ kan, mereka semua ini juga mendengar suara-suara tadi seperti la ilaha illallah, mendengar langkah kaki. Mereka juga mendengar suara seperti prajurit yang berjalan. Nah waktu itu Yogi ini tanya, ada yang lihat gak tadi seperti tentara itu baris? Salah satu temennya ini bilang di situ, yang dari 4 orang pemula itu kan, ya aku lihat tadi yang jalan ini seperti rombongan pasukan kok, tapi kayak zaman-zaman kerajaan, cuma pakai kain batik aja, bawa tombak. Mereka ini banyak sekali jalan. Nah waktu itu apa yang menjadi tebakan dari si Yogi ini benar. Oh berarti benar tebakanku. Itu tadi satu pasukan, barisan seperti tentara ini jalan. Jadi ternyata mereka semua ini merasakan, melihat. Nah setelah mereka mengalami hal-hal seperti itu, akhirnya Yogi ini tanya kan teman-teman. Waktu itu dilihat udah jam 3 dini hari. Ini gimana, kita balik lagi ke tempat kita tadi ya yuk. Tas-tas kita juga di sana semua. Nah teman-teman itu tuh jalanlah mereka ini mulai ke atas lagi. Karena treknya ini turun, dan waktu itu mereka ini semua merasakan betul kalau mereka dipindah ini ke bawah. Akhirnya mereka naik lagi, dan bener aja lokasi mereka ini di situ. Ini masih terang gitu kan, ada lampu-lampu di situ, lampu badai dan lain sebagainya. Tas mereka sampai di situ lagi. Yogi sekali lagi tanya, ini gimana? Kita mau pindah apa gimana? Udah kita jalan lagi yuk ke atas. Kalau tengah malam gini jalan bahaya, kata salah satu dari mereka. Udah kita di sini aja. Akhirnya mereka di satu lokasi itu, tempat mereka ini awalnya tidur, walaupun sudah mengalami hal seperti itu, mereka tetap memutuskan di situ. Kalau mereka jalan ini kan lebih resiko lagi di tengah malam. Akhirnya mereka di situ. Mereka nggak tidur semuanya, nggak bisa tidur. Mereka semuanya ini begadang sampai pada akhirnya subuh hari ini tiba. Mereka mulai menyeduh air untuk bikin kopi waktu itu. Nah setelah ngopi ini mereka juga sarapan, dan setelah sarapan Yogi ini bilang sama teman-temannya, ini gimana? Semalam ini udah ada kejadian gini, kita tetap naik apa gimana? Nah waktu itu teman-teman yang lain ini setuju untuk tetap naik. Naiklah daripada kita nggak naik, udah sampai sini juga, sayang kan? Lah akhirnya disepakati mereka ini tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak.
Jalanlah mereka dari satu titik lokasi itu di sekitaran jam 7 pagi. Dan nggak begitu lama mereka ini jalan, nggak ada setengah jam. Mereka ini udah sampai di pos 3, di Pondokan. Jadi ketika sampai di Pondokan, Yuki dan teman-teman ini kaget. Loh, berarti kita udah deket ya semalam. Kok nggak lanjut aja ya? Yuki ini merasa nyesel juga. Karena sudah mengalami hal seperti itu kan semalam di tengah jalur itu, seperti mereka mengganggu penghuni yang ada di sana, kemungkinan karena mereka ini ramai di sana, mereka main kartu, mereka ini bercanda sampai keras-keras di sana kan, sampai pada akhirnya mereka ini seperti diganggu kan pada akhirnya. Nah akhirnya Yuki ini bilang, ini gimana teman-teman, kita istirahat dulu di Pondokan ya, ini warungnya buka, ada warung di Pondokan kan, mereka mampir di situ, mereka pesen teh, mereka ngobrol, mereka ngerokok sebelum mereka ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak kan. Nah waktu istirahat itu Yuki ini bilang sama teman-temannya, ini tas dan lain-lain kita titipin aja di warung ya, jadi kita langsung puncak aja biar nggak terlalu berat, kita bawa yang perlu-perlu aja. Nah waktu itu kan sedang memberi instruksi si Yuki ini kan sama teman-teman yang lain ini. Nah nggak disangka yang 7 orang bareng dengan Yuki, 6 orang ini 7 dengan Yuki ini, ada salah 2 dari situ yang bilang kalau Yuki ini banyak ngomong gitu loh. Jadi entah waktu itu kenapa mereka ini biasanya naik gunung bareng, waktu itu bilang sama Yuki, "Yok, kamu ini banyak ngomong, Yok. Udah kalau mau puncak-puncak aja. Jangan banyak aturan lah, ribet bener kamu jadi orang." Nah waktu itu kan Yuki, "Loh, lah kalian ini kenapa? Kan aku cuma bilang, ini tas kita tinggal di sini, kita bawa yang perlu aja. Jadi kita nggak berat, nanti kita baliknya ke sini lagi. Toh nggak apa-apa dititipin di warung juga. Ah, ribet kamu jadi orang." Jadi 2 orang ini jalan duluan ke atas. Loh, lah ini kenapa anak? Udahlah kalau kalian ini ribet kayak gitu, kami jalan dulu ke puncak biar cepat sampai puncak. Akhirnya 2 orang ini jalan ke atas. Nah waktu itu Edo ini tanya sama si Yuki, "Yuk itu gimana Yok?" Anggi juga, "Yuk gimana Yok?" "Udahlah kita susulin aja, ayo kita susulin aja." Jadi mereka ini ngeluarin barang-barang yang nggak perlu di warung itu, yang mereka bawa ini terutama air gitu kan, cuma bawa tas kecil ada depak, mereka nyusulin 2 orang itu. Nah ternyata ketika mau nyusulin, yang akhirnya nyusulin ini cuma Yuki, Edo sama Anggit. Jadi 2 orang ini udah naik 5 dan sisanya 6 orang ini nggak jadi ikut puncak karena mereka ini merasa, ah udah nggak asik ini pendakian, banyak ributnya. Dan mereka juga yang 4 orang pemula udah kecapean gitu kan, akhirnya malas di situ. Mereka ini memutuskan untuk nungguin aja di warung itu di sekitaran pos 3 Pondokan itu. Oh ya wes kalau gitu, kata Yuki. Nah Yuki pun akhirnya nyusulin 2 orang itu dengan si Edo sama Anggit kan. Jalan, mereka ini mulai jalan. Nah waktu itu yang jalan di depan ini Edo sama Anggit. Nah kondisinya waktu itu kabut ini tebel di pagi itu, bener-bener gak kelihatan, jarak pandang ini sangat terbatas. Nah Yuki ini jalan di belakang. Sampai pada satu momen Yuki ini gak ngelihat 2 temannya itu di depan. Dipanggil kan Edo sama Anggit itu, "Do, Git." Gak ada jawaban sama sekali. Nah Yuki ini agak khawatir kan, karena memang kabut ini tebel, gak kelihatan jalur ini. Dia ini masih ngikutin jalur itu, tapi dia ini udah mulai menyalakan headlampnya juga karena benar-benar gelap. Dia ini jalan, walaupun itu masih pagi, rencang semua jalan. Dan gak begitu lama si Yuki ini sampai di satu lokasi namanya Lembah Kidang. Nah ketika sampai di Lembah Kidang ini, Yuki ini bingung, kondisinya ini sepi, kabut ini tebel. Ini si Edo sama Anggit ini di mana? Diteriakin lagi di situ sama Yuki, gak ada sautan. Nah Yuki ini cuma punya pikiran, ya mungkin udah nyusulin 2 temennya tadi ke atas gitu kan. Satu si Dono, satunya ini si Rino udah ke atas, ini udah nyusulin mungkin. Ya wes lah, aku tak di sini. Ada satu batu di situ besar di Lembah Kidang. Nah Yuki ini memutuskan untuk istirahat dulu di situ kan. Dia mau ngatur nafas, dia mau minum air, dia mau ngerokok. Baru aja dia duduk di batu itu, tiba-tiba dia disapa oleh seseorang. "Mas." Astagfirullahaladzim, kaget si Yuki ini kan. "Oh iya Mas, kaget aku Mas." "Loh, Masnya sama siapa Mas?" tanya Yuki kan. "Sendiri Mas aku Mas." "Masnya mau ke puncak?" "Iya Mas, saya mau ke puncak," jawab si Yuki. "Nggak usah Mas, di puncak ini nanti bakal ada badai besar." Kok orang ini tahu? Tapi waktu itu Yuki ini nggak menaruh curiga lebih lanjut, karena dia ini cuma punya pikiran, ya mungkin sih karena kabut ini tebel, langit ini cukup mendung gitu kan, jadi kemungkinan dia juga udah hafal kondisi dari gunung, kemungkinan dia pendaki yang sudah berpengalaman. "Oh iya Mas, mau badai ya di puncak?" "Iya Mas, lebih baik Masnya turun aja, kembali aja ke pos 3 ke Pondokan, ke teman-teman Mas." Kok tahu pendaki ini? Dia ini bingung Yuki, dia ini mau tanya tapi nggak enak gitu kan.
Udah mas, ayo mas jalan aja sama aku mas, ngikutin aku. Kalau masnya nggak ngikutin aku jalan ke bawah, nanti masnya malah tersesat. Ini bukan jalurnya mas. Yuki ini bingung, maksudnya gimana mas? Udah mas, ikut aku aja. Jalan akhirnya, entah waktu itu kenapa Yuki ini nurut. Dia ini jalan turun, ngikutin dari pendaki itu, entah mau dibawa kemana. Bilangnya kan mau dibawa ke pos 3 Pondokan. Jalan Yuki ini, nuruti dari pendaki itu. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, Yuki ini seperti mendengar suara teman-temannya ini teriak, "Yok, yok, ayo yok, turun aja yok, turun yok. Ini kami udah di pos 3 yok, udah di Pondokan yok." Ini suaranya Edu, suaranya Anggit, suaranya Dono, suaranya teman-teman. Bukannya mereka barusan ke puncak. Jadi dia ini bingung, si Yuki. Dan nggak begitu lama, nggak ada 15 menit. Yuki ini ngikutin pendaki itu, tiba-tiba kabut ini seperti tersibak. Dan Yuki ini udah berada di pos 3, di Pondokan. Dan pendaki cowok misterius ini tiba-tiba udah nggak ada, udah hilang. Nah waktu itu Yuki ini lihat loh, ini warungnya udah di pos 3 lagi di Pondokan. Dia lihat teman-temannya di situ semuanya udah ngumpul. Kok di situ ada Dono, ada Edu, ada Anggit, ada satu temannya lagi yang tadi naik ke puncak. Bingung sih Yuki ini kan. Dia teriak di situ, "Mas, mas!" Teriakan pendaki misterius tadi kan. Tapi benar-benar nggak ada jawaban sama sekali, nggak ada sautan. Ini siapa sebenarnya pendaki cowok? Nah, informasi dari si Yuki ini, pendaki cowok ini ya seperti layaknya seorang pendaki biasa. Dia bawa tas, dia pakai jaket. Jaketnya ini cendungnya ditutupin. Dia pakai sepatu gunung, pakai celana. Warnanya ini merah waktu itu, pendaki ini. Semuanya ini jaketnya berwarna merah, tasnya juga berwarna merah, celananya hitam, pakai sepatu gunung. Wajahnya ini ya wajah cowok cakep biasa, tapi memang agak pucat. Dan intonasi nada pembicaranya ini datar memang. Tapi waktu itu kan dia nggak menaruh curiga sebenarnya siapa sosok ini, Yuki. Dia teriaki sekali lagi, nggak ada sautan. Yoslah, akhirnya dia balik ke warung itu. Dia tanya kan sama Edu, sama Anggit, sama si Dono dan satu temennya juga si Rino. Ditanya, "Lu kalian kok udah sampai di sini kok nggak jadi muncak? Lu mau muncak gimana? Wong kami di tengah jalur ini ketemu dengan seorang pendaki kok. Entah waktu itu siapa pendaki itu. Aku ini juga bingung," kata si Edu ini. Bilang pendaki itu. Jadi katanya di puncak ini mau ada badai. Makanya kami ini disuruh untuk turun aja. Dan bilangnya ini bukan jalur kami. Kami kan bingung. Loh kok sama kayak aku, kata Yuki. Barusan pendakinya kayak gini kan. Ciri-cirinya kan dibilangin pakai jaket merah, pakai. Iya bener ini. Oh berarti sama. Loh siapa ya pendaki itu? Jadi mereka ini semua bingung. Nah akhirnya karena kondisinya ini seperti udah nggak kondusif, mereka pun memutuskan untuk istirahat saja di pos 3 itu di Pondokan, kan nggak melanjutkan perjalanan ke puncak. Semua di situ bersebelas ini mereka istirahat. Nah bener aja, setelah mereka ini hampir 2 jam di situ istirahat dan mereka ini mau balik gitu, mau turun menuju ke base camp, tiba-tiba langit ini seperti badai ini datang gitu loh. Jadi langit yang tadi nampak mendung ini tiba-tiba hujan dengan sangat deras, petir ini sampai menyambar-nyambar. Nah waktu itu akhirnya mereka ini kan mengurungkan niatnya untuk turun dulu ke base camp gitu kan. Mereka istirahat dulu di warung itu. Mereka izin dengan pemilik warung, tidak ada masalah. Mereka kembali di situ, ngopi lagi, mereka ngobrol lagi sampai badai ini menghilang. Nah, ada beberapa dari mereka ini yang tertidur. Nah, waktu itu Yogi, Edu, Anggit ini masih di situ nggak tidur gitu. Mereka cuma ngobrol-ngobrol aja. Mereka cuma ngobrol dengan pemilik warung. Mereka ceritakan apa yang mereka ini alami ketemu dengan pendaki itu. Nah, waktu itu pendaki ini ternyata kata yang jaga warung, ya memang ada beberapa kejadian mas pernah di sini. Ya kemungkinan itu entah jin atau apa ya mas, yang menyerupai pendaki dan ingin menyelamatkan kalian. Karena kalau kondisinya seperti ini mas, itu di atas itu pasti badai dan petirnya ini menyambar-nyambar. Dulu memang ada mas seorang pendaki ini yang sempat tersambar petir dan seringkali memang ya seperti menjumpai para pendaki menampakkan diri, entah itu jin atau apa, saya kurang tahu. Tapi seperti memberitahu kalau pendaki-pendaki ini kalau mau ada badai, mau ada petir, mau ada apapun kondisi yang membuat pendaki ini nantinya kewalahan, sosok misterius ini yang entah jin apa-apa menyerupai pendaki ini seringkali datang seperti mengingatkan, oh jadi ya kemungkinan pak, bisa jadi ya pak, ya bisa jadi, beruntung kalian ini kalau kalian jadi muncak barusan, ya di atas ini sangat berbahaya mas. Oh ya sudah pak, terima kasih. Nah akhirnya Yogi dan teman-teman yang mendengar penjelasan dari pemilik warung ini pun lega gitu kan. Alhamdulillah kita ini nggak jadi di puncak. Ini siapa ya sebenarnya pendaki.
Jadi sampai cerita ini dibagikan pun itu masih menjadi satu misteri rencang semua. Nah setelahnya singkat cerita badai ini pun reda di sekitaran jam 2:30 sore. Udah masuk ke sore ini, mereka semua terbangun, badai udah reda, mereka mengucapkan terima kasih dengan pemilik warung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun. Mereka pun turun, dan dalam perjalanan turun mereka ini jalan pelan-pelan karena trek ini licin, habis diguyur hujan lebat kan barusan. Alhamdulillah sampai di base camp ini tidak ada kendala apapun. Jadi sampai di base camp ini kan udah gelap, udah malam. Si Yogi dan teman-teman memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di base camp dan baru akan pulang ke Kediri di keesokan paginya. Jadi di malam itu mereka nginep di base camp dan nggak ada kendala apapun. Ketika nginep itu nggak ada gangguan-gangguan apapun, alhamdulillah. Jadi waktu itu ketika mereka ngumpul di base camp kan, nginep di malam hari itu, Yogi ini sebagai leader minta maaf sama si Anggit. Dia ini seperti sudah menyalahkan Anggit ketika dia lupa membawa kotak P3K. Terus dia ini seperti memarahi Anggit ketika lewat di tengah hutan ini yang seperti airnya tersesat. Anggit pun minta maaf karena dia ini sudah emosi-emosi dengan si Yogi dan teman-teman lain juga. Jadi di situ sudah saling memaafkan, dan ternyata ketika mereka ini berada di tengah hutan mau menuju ke base camp Tretes ini, ternyata Dono, satu dari mereka yang sempat melihat ke arahnya dari si Yogi ini, Dono ini melihat di tepi sisi dari kiri hutan itu, kenapa Dono ini wajahnya ini seperti terpaku, dia ini seperti ngasih kode kan ke Yogi ini untuk cepat-cepat. Ternyata Dono ini melihat di situ. Jadi ada seperti resepsi, seperti entah ini pernikahan atau apa. Ini ramai sekali, seperti ada satu desa. Nah, yang membuat Dono ini takut buat cepat-cepat, orang-orang yang ada di sana, semua sosoknya ini pakai pakaian ini zaman kerajaan kuno. Nah, di situ juga ada pertunjukan seperti wayang dan ada gamelan ini yang mengiringinya. Nah, banyak sekali di situ dilihat ini jajan-jajan ini yang masih seperti mengepul, makanan-makanan, ada juga kambing yang seperti diguling di situ. Nah, waktu itu akhirnya teman-teman ini mengakui semua kalau mereka ini juga ternyata melihat. Dan ketika mereka berhenti, mereka juga semua mencium aroma kue, aroma kepala kambing yang dibakar, aroma dupa. Tapi mereka ini berusaha tenang. Waktu itu mereka ini gak diem-dieman. Karena beberapa dari mereka ini punya prinsip ketika naik gunung, mau naik gunung ataupun ketika berada di jalur pendakian mengalami hal-hal yang aneh, mereka ini diem aja, gak bilang, ditakutkan nanti semakin besar gangguan-gangguannya. Dan ternyata mereka semua ini melihat di situ ada satu, entah ini hajatan gaib atau apa di tengah jalur di tengah jalur hutan itu. Lalu ketika mereka naik ini di atas, mereka ini ternyata semua melihat seperti rombongan pengantar jenazah dan barisan tentara. Jadi waktu itu akhirnya Yogi ini mengambil kesimpulan kalau pendakian kita ini sebenarnya udah banyak pertanda dari awal. Edo ini jatuh, tapi Edo ini tetap memutuskan untuk tetap naik dan lain sebagainya. Jadi kesiapan kita ini ketika naik, kekompakan kita ini benar-benar diuji. Untuk pelajaran kita semua lah, kata Yogi. Kalau kita ini nanti gunung, kita harus lebih kompak lagi, kita nggak boleh saling menyalahkan, kekompakan harus kita jaga. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian itu, mereka ini jadi sadar, dan waktu itu mereka juga membahas sebenarnya ini siapa pendaki cowok ini yang seperti mengingatkan mereka untuk tidak ke puncak karena akan ada badai gitu kan. Wallahu alam, akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwasanya itu adalah entah ini jin atau apa yang baik yang menyerupai pendaki yang menolong mereka, mengingatkan mereka untuk nggak ke puncak karena adanya badai. Nah, singkat cerita, pagi hari pun tiba. Setelah salapan, mereka pun pulang menuju ke Kediri, dan alhamdulillah sampai di Kediri ini dengan selamat. Nah, dari kisah yang dibagikan oleh Yogi dan teman-teman ini, rencang semua, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ketika naik gunung, tidak hanya peralatan ataupun logistik yang harus dipersiapkan, mental juga harus disiapkan, dan paling terutama adalah kekompakan. Jadi ada ungkapan, kalau mau tahu watak dari seseorang yang sebenarnya, watak dari temanmu yang sebenarnya, ajaklah dia untuk naik gunung. Seperti ungkapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, ajaklah teman kalian, saudara kalian ini untuk safar atau berjalan jauh, entah untuk perjalanan bisnis ataupun perjalanan kemana, yang penting jauh, nanti akan terlihat watak asli dari
teman atau saudaramu itu. Saya jadi teringat ungkapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an tersebut. Nah, sekali lagi semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.